Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Seneh yang merupakan istri pelaku, istri Mbah Slamet. Ia malah mengaku lega suaminya ditangkap oleh pihak kepolisian karena merasa dilantarkan, ia juga sakit hati. Tapi setidaknya ada satu hal yang juga menarik nanti untuk kita kupas lebih lanjut. Sama dengan keterangan yang disampaikan oleh kepala dusunnya semalam, dengan para tetangganya, dengan orang-orang yang hidup ataupun juga tinggal di sekitar rumah dari pelaku dari Mbah Slamet ini. Istrinya, orang-orang yang ada di sekitar situ tidak tahu persis apa sebenarnya pekerjaan, apa profesi, apa yang dilakukan oleh Mbah Slamet. Tidak terlalu tahu sebenarnya bagaimana tamu-tamu itu datang keluar masuk. Ada satu keterangan yang disampaikan bahwa Mbah Slamet ini punya bagian dari rumahnya, luasnya adalah 2 x 2 meter dan tempat itu disebut adalah sebagai tempat untuk menyambut, menemui para tamu-tamu yang datang konsultasi kepadanya untuk bisa meminta jasanya menggandakan, melipat gandakan uang. Tapi satu lagi informasi sudah sempat saya sampaikan di awal bahwa ini bukan kejahatan pertama yang dilakukan oleh Mbah Slamet. Ia sebelumnya merupakan residivis dari kasus uang palsu. Untuk bisa meneliti, memberikan pandangan lebih lanjut mengenai kasus ini, sudah hadir di samping saya para narasumber. Yang pertama adalah Prof. Adrianus Meliala. Beliau merupakan guru besar kriminologi Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Terima kasih diundang, Mbak. Dengan senang hati Prof bisa datang bersama kami di sini. Dan juga kita akan dengarkan pandangannya. Beliau hadir pada kesempatan malam ini sebagai seorang sosiolog. Beliau merupakan Pak Trubus Sadiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trubus. Ya, baik, Pak Trubus. Ya. Kita juga akan dengarkan sebelum Pak Trubus dan Prof Adrianus nanti memberikan pandangannya. Saya juga akan perkenalkan narasumber yang sudah bergabung dengan kita dari luar melalui daring, yaitu Kombes Pol Purnawirawan Putut Cahyowidodo. Beliau merupakan mantan Kepala Lab DVI Mabes Polri. Selamat malam, Pak Putut. Selamat malam. Baik. Dan juga nanti Pak Putut kan akan memberikan keterangannya bagaimana upaya untuk bisa mengidentifikasi para korban. Karena memang sudah tinggal tulang belulang. Nah, ini kita juga sudah terhubung dengan salah seorang keluarga korban, paman korban, yaitu Pak Sukiyadi. Selamat malam, Pak Sukiyadi. Selamat malam kembali, Mbak. Baik, Pak Sukiyadi ini tinggal di Lampung, betul Pak? Betul. Ya, kami akan mengkonfirmasi lagi. Pak Sukiyadi ini merupakan paman salah seorang korban yang bernama Wahyu Trianingsih? Iya, betul. Baik, Pak Sukiyadi, kapan mendapatkan kabar duka ini mengenai ponakan Pak Sukiyadi? Kalau kabar dukanya ya 2 hari yang lewat. Bagaimana Pak, siapa yang menghubungi pada saat itu? Menghubungi informasi itu dari desa. Terus saya lihat di YouTube juga ada kebenaran iya apa tidak. Terus tadi saya membuktikan kesananya, kata ibunya Sitri Wahyuningsih, iya. Betul katanya. Baik, Pak Sukiyadi, sudah berapa lama Pak Sukiyadi merasa kehilangan korban ini? Kalau perginya mungkin pergi yang tanpa kesan ya, nggak ada informasi, ini sekitar tahun setengah lah. 1,5 tahun berarti 2021 Pak? Iya, Berarti sejak 2021 Bapak dan juga keluarga sudah tidak pernah bertemu dengan korban lagi? sama sekali melalui informasi HP, melalui apa sudah nggak ada. Baik, Pak, ini kan saat ditemukan jenazahnya, ini kan korban merupakan suami istri. Ada ponakan dari Pak Sukiyadi, yaitu Mbak Wahyu Trianingsih tadi dan suaminya, Mas Irsyad. Betul begitu, Pak? Iya, Nah, pada saat hilang itu, apakah pasangan suami istri ini hilang bersama, Pak? hilang bersama, pergi bersama, meninggalkan kampung halaman sini bersamaan. Bersama. Pernah bercerita, Pak, sebelumnya rencananya akan pergi kemana? Kalau cerita dengan saya, mau pergi ke Malang. Jadi yang disebutkan akan pergi ke Malang. Pada saat itu, Pak, bagaimana? Apakah membawa kendaraan sendiri atau naik apa rencananya? Kalau kepergiannya, ya saya tidak tahu menau, cuma pamitan. Saya mau pergi ke Malang, Pak D. Baik, Bapak apakah rumahnya juga dekat tinggalnya dengan korban ini? Dekat sekali, mungkin 200 meter lah. Baik, dekat sekali.
untuk semua kegiatan, untuk semua aktivitas pasangan suami istri ini, apakah sering cerita ke Pak Sukiyadi? Termasuk Pak, apakah bercerita ke Malang itu untuk apa rencananya? Cerita yang pertama pernah mendapat bayaran dari jual tokek. Tokek 3 itu lagunya 3 miliar. Baik, apakah rencana kepergian ke Malang, kalau menurut cerita almarhumah, apakah ada hubungannya dengan jual tokek tadi? Kalau pergi ke Malang itu malah si suaminya, si Irsatnya, itu cerita sama saya, dia mau ngurus bibit duren yang pupusnya biru. Untuk mencari bibit duren. Iya, Ya, Pak. itu yang harganya luar biasa lah menurut keterangan. Ya, Baik. kata saya nggak usah lah, Tat. Nggak, Wak, ini positif, Wak. Makanya tetap saya berangkat ke sana. Baik, Pak Sukiyadi, suami istri ini usianya berapa ya Pak? Usianya mungkin sekitar 40-an lah. Sudah punya Anaknya masih kecil, putranya berapa Pak? putranya 2. Pekerjaan sehari-hari mereka apa Pak? Almarhum dan almarhumah ini? Kegiatan kalau yang suaminya bordir, istrinya ketapis. Maaf Pak, saya tidak mendengar. Pekerjaan suaminya apa Pak? Suaminya bordir. Baik, Bordir, kalau sama tapis. baik. Pak, apakah almarhum dan almarhumah ini sempat bercerita mengenai ada janji-janji untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak, bertemu dengan dukun siapa? Apakah pernah Pak seperti itu? Enggak sama sekali, kalau itu enggak pernah. Jadi nggak pernah bercerita ya? Enggak pernah. Jadi Nah. Bapak Sukiyadi pun tidak tahu bahwa ternyata kepergiannya itu andai kata untuk bertemu dengan Mbah Slamet ini tidak tahu ya Pak? Tidak tahu sama sekali, kalau enggak pernah kita. Nah terakhir Pak, Bapak pernah tidak melakukan laporan ke pihak kepolisian bahwa ada anggota keluarga yang hilang? Tidak. Bapak tidak pernah melapor? Tidak. Nah ketika kemudian Tidak. hilang, Bapak tindakannya pada saat itu hanya menunggu saja? Menunggu mungkin Iya. pulang? Iya. Pak, apakah memang sering bepergian jauh Pak pasangan suami istri ini sehingga ketika pergi lama dianggap cukup wajar? Sering sekali. Baik Pak Sukiyadi. Pak Sukiyadi, kami turut berduka atas kehilangan anggota keluarga dari Pak Sukiyadi dan terima kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam. Selamat. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Prof. Adrianus, kalau kita dengarkan tadi bagaimana keterangan bukan hari ini saja, tapi kemarin termasuk juga keterangan yang disampaikan melalui media massa, begitu tertutup sepertinya atau pintar menyembunyikan sesuatu pelaku ini. Istrinya sampai nggak tahu, kepala dusunnya kemarin saya wawancara nggak tahu apa-apa, tetangganya juga. Padahal bertemu dengan tamu dari berbagai daerah itu begitu sering sehingga korbannya pun bukan dari daerah sekitar tapi daerah luar kota dan sebagainya. Ada 3 hal bagi saya yang menarik. Pertama adalah bahwa memang kan profesi dukun itu kan masih mendapat tempat ya di masyarakat kita. Dukun beranak, dukun patah tulang, apalagi ya. Jadi dukun itu sendiri bukan sesuatu yang asing kan, gitu ya. Betul. Kalau orang luar bilang, wah itu dukun mirip dengan orang sihir, bukan. Kita punya budaya yang bisa menilai itu. Itu yang pertama. Dengan kata lain, kalau dukun itu lalu mengatakan bahwa saya mampu berbuat sesuatu, orang relatif lebih mudah percaya ketimbang kita begitu Pak ya. Yang pertama. Yang kedua, saya juga menduga bahwa pada awalnya si dukun ini dengan bantuan teman-temannya itu memang menggandakan uang. Jadi Mbak datang dengan kepada saya lalu gandakan uangnya, pura-pura digandakan, padahal sebetulnya ada orang. Hal itu penting Wak, untuk menjadi gimmick, menjadi marketing gitu ya, untuk membuat lalu orang percaya bahwa wah Bapak ini sudah dukun, juga benar loh mampu untuk menggandakan uang. Baik. Tapi kemudian lalu orang juga mengerti bahwa kalau kemauan untuk menggandakan uang itu dinyatakan secara terbuka, bukankah itu ditertawakan sebetulnya. Dan kata lain sesuatu yang ditolak oleh masyarakat mengenai menggandakan uang. Maka lalu orang datang diam-diam.
Si bapak ini juga, si dukun ini juga lalu membuka jasanya diam-diam, ya. Jadi ada semacam kesepakatan di antara masyarakat bahwa memang praktek penggandaan uang itu bohong lah. Tapi toh ada orang yang percaya. Makanya kalau saya tidak salah, yang datang adalah lebih banyak dari luar Betul. desa tersebut. Betul. Jadi yang dari dalam sendiri sebetulnya menolak, tapi karena berita sudah keburu kemana-mana, maka orang luar lah yang datang, tapi pelan-pelan, diam-diam, karena tahu bahwa itu ditolak. Begitu, saya kira 3 hal itu lah. Baik, nanti kita akan perdalam lagi mengenai hal ini, termasuk juga salah satu cara dari pelaku ini, Mas Slamet, untuk bisa mencari korbannya datang dari berbagai kota. Jadi bayangkan saja dari Lampung datang dan sebagainya, itu adalah melalui media sosial, menyiarkan, mempromosikan kegiatannya ataupun juga penipuannya ini melalui Facebook. Nanti Pak Trubus bisa berikan pandangan, termasuk juga kita akan gali lebih dalam bagaimana upaya untuk bisa mengidentifikasi para korban yang saat ini diakui ini kesulitan pihak tim DVI. Pak Putut juga akan menjelaskan, tapi saat lagi kami segera kembali. Kemarin kami sudah mewawancarai pihak kepolisian. Memang hingga setidaknya semalam masih belum dapat dipastikan berapa jumlah korban yang ditipu mengenai penggandaan uang oleh Mbak Slamet dan juga berapa korban yang dibunuh. Adakah kemudian jasad-jasad lainnya yang belum ditemukan hingga saat ini? Karena sesuai dengan keterangan polisi bahwa keterangan dari Mbak Slamet ini terus berubah-ubah. Tapi ada satu hal yang sejauh ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Dari pihak kepolisian mengatakan bagaimana detik-detik dari Mbak Slamet ini melakukan pembunuhan. Ia membawa korbannya ini pada saat langit masih terang ke sebuah tempat, terutama ke ladangnya biasanya, kemudian menunggu melakukan ritual, entah apa ritualnya, tapi kemudian menunggu sampai langit gelap. Ketika langit gelap kemudian ia menawarkan sebuah minuman yang disebut minuman ajaib dan sebagainya. Nah, minuman itulah yang kemudian diduga dicampuri potas dan juga racun lainnya termasuk obat penenang. Itu yang disebutkan oleh Mbak Slamet, yaitu ada racun potas dan obat penenang, kemudian itu yang diminumkan ataupun juga diminum oleh korban. Ataupun juga korban lemas, barulah kemudian Mbak Slamet ini menggali lubang untuk menguburkan dari para korban-korbannya. Dari cara membunuhnya ini bagaimana Pak Trubus juga melihatnya? Iya, saya melihat cara membunuhnya cukup bukan canggih, sehingga artinya cukup punya perencanaan yang matang gitu ya, sehingga ketika korban ini seperti terperdaya yang dimana kemudian ya secara tidak sadar dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ini kan Mbah Slamet. Artinya Mbah Slamet ini kalau secara teori kekuasaan kan punya kuasa besar kan, sehingga bisa mempengaruhi orang karya dimanipulasi lah, sehingga apa yang dilakukan oleh para korbannya itu hampir semuanya pada tataran ya kesadaran gitu ya. Jadi dilakukan secara sadar. Misalnya kan dikasih minum, ya bayangin aja pada waktu terang sampai ke gelap, itu kan waktu yang lama. Artinya kan di situ ada manipulasi yang dibuat. Kalau misalnya pada tataran itu Mbah Slamet itu bukan orang yang punya kapasitas memanipulasi secara baik, orang akan tahu loh, orang kan punya feeling. Allah itu kan punya kasih, orang punya ke Tuhan itu pasti ya ada sense of apa gitu ya, sesuatu itu mesti ada dong. Setidaknya gitu. Dalam teori interaksi sosial, ketika interaksi terjadi kan mesti ada message yang disampaikan karena message ini apa, pesan-pesan itu apa, mesti ditangkap oleh yang diajak bicara. Nah, sekarang pada saat mereka istilahnya diajak istilahnya ya dibunuh lah, bahasanya dibunuh kalau bahasa kita, tapi diajak untuk berritual, itu kan berarti mereka menyadari itu semuanya. Saya curiga dia sejak awal dia sudah seperti sudah disumpah dulu gitu loh, bahwa kamu nanti akan begini-begini sepanjang kamu hakmu akan dapat, misalnya karena uang saya kembali banyak, kan itu penggandaan uang. Jadi dijanjikan itu, nah seolah sudah ada kontrak bahwa nanti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Mbah Slamet ini. Jadi tanpa ada penentangan, mungkin ditakut-takuti dengan bahasa-bahasa yang mungkin akan kena kutukan atau apa, yang sehingga mereka itu menuntut. Tapi saya yakin itu kesengajaan itu dibikin untuk membuat segala sesuatunya terancana secara matang. Itu aja, Mbak. Nanti Prof juga bisa berikan pandangannya mengenai metode pembunuhan dilakukan oleh Mbak Slamet, tapi kita juga akan mendengarkan keterangan dari Pak Putut. Pak Putut, ini kalau tadi salah satu yang dikatakan oleh pihak tim DVI adalah kesulitan untuk bisa mengidentifikasi dari beberapa jenazah, karena ini usia jenazahnya antara 6 bulan sampai 24 bulan. Begitu Pak Putut. Nah, Pak Putut, mungkin bisa diberikan informasi apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini, apalagi juga mayatnya ini adalah tulang belulang. Oke, baiklah. Kalau sudah masih ditemukan masih ditemukan tulang belulang, mungkin kemungkinan besar itu masih bisa periksa DNA-nya. DNA dalam tulang itu cukup awet, dan laboratorium kami pengalaman 92 tahun yang lalu itu masih mampu dideteksi
DNA-nya. Kalau ini misalnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, mudah-mudahan masih lebih mudah dibanding tulang yang kita temukan yang sampai 95 tahun itu. Dan saya yakin tim DVI yang menangani ini di bawah pimpinan Dr. Hasri. Dr. Hasri itu juga DVI juga, teman akrab saya. Saya yakin beliau bisa mengambil sampel DNA dengan baik sehingga pemeriksaan DNA akan menjadi sangat lebih mudah. Dan satu lagi, kita perlu pembanding yaitu pembanding dari keluarga, DNA pembanding dari keluarga yang vertikal, ayah ibu terhadap korban ini atau anak dari korban. Kira-kira begitu, Mbak? Baik, artinya juga harus pihak-pihak dari kepolisian yang saat ini memeriksa tim DVI juga menyiarkan dan juga mencari siapa saja mungkin ada laporan kehilangan, menghubungi begitu sehingga untuk bisa diberikan adanya DNA pembanding dari pihak keluarga. Begitu, Pak Putut? Betul. Itulah yang disebut reference sample, yaitu polisi mencari orang-orang yang dicurigai yang kehilangan keluarganya. Baik, artinya juga harus ada koordinasi dengan pihak kepolisian di berbagai daerah, Pak Putut. Karena kalau kita tahu tadi korbannya ini datang dari berbagai daerah, yang kita ketahui ada Lampung dan juga ada daerah-daerah lainnya. Mudah-mudahan dengan TV One ini menyiarkan semacam ini, orang-orang yang kehilangan itu melapor kepada polisi. Baik, Pak Putut, terima kasih sudah memberikan pandangan mengenai hal ini kepada kami, informasi apa yang harus dilakukan oleh tim DVI nanti. Ini juga informasi untuk masyarakat mungkin yang merasa kehilangan anggota keluarganya yang cukup lama tidak ditemukan, diharapkan bisa melaporkan pada pihak kepolisian setempat. Terima kasih sekali lagi, Pak Putut. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Trubus, Prof. Adrianus Meliala juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan, Prof. Nah, sebelum nanti kita dengarkan bagaimana pendapat Prof mengenai metode ataupun juga cara pembunuhan yang dilakukan oleh Mbak Slamet, kami punya sajian data-data untuk Anda, pemirsa. Kita akan saksikan bersama. Baik, pemirsa, ini adalah kasus pembunuhan berantai serial killer yang pernah terjadi di Indonesia. Ferry Idam Meyansyah. Korbannya ada 11 orang, termasuk anak usia 3 tahun. Kemudian kalau kita lihat motifnya, ini memang beberapa kali sering menjadi motif orang melakukan pembunuhan, yaitu hubungan sesama jenis. Anda bisa lihat bagaimana kronologi peristiwanya dan memang akrab dipanggil Rian. Setelah Rian ada siapa lagi? Ada Babe alias Baikuni. Ini juga kasusnya menyorot perhatian. Anda bisa bayangkan dari tahun 1993 sampai 2007, Babe ini melakukan mutilasi, melakukan pembunuhan terhadap anak-anak jalanan. Dan Babe memang disebutkan ini mengidap pedofilia, sehingga kita tahu apa yang dilakukan kepada para korbannya. Selanjutnya, ini kita lihat bagaimana vonis yang diberikan oleh pengadilan terhadap Babe atau Baikuni. Tubagus Yusuf Maulana, korbannya ada 5 orang pada tahun 2007, yaitu bulan Mei. Kemudian beranjak lagi ke bulan Juli 2007, korbannya 3 orang. Ini adalah kasus pembunuhan berantai juga yang sama kalau kita lihat hingga saat ini ataupun dengan kasus yang saat ini terjadi jadi sorotan juga, yaitu penggandaan uang. Korbannya dibunuh dengan racun saat melakukan acara ritual. Serupa dengan seperti apa yang kita dapatkan atau kita bahas dalam kasus ini. Kemudian ini berikutnya pelaku, yaitu korbannya adalah 4 orang pemilik mobil rental. Apa motifnya melakukan pembunuhan? Ia ingin menguasai harta, termasuk juga mobil. Nah, ini 2001, 2005 hingga 2008 ya diseksekusi, itu perjalanan kasusnya. Kemudian juga ini yang juga tidak kalah ganasnya, yaitu 42 wanita menjadi korban dan dieksekusi mati pada tahun 2008. Wawon juga masih segar, masih hangat di ingatan kita. Korbannya 9 orang. Ini termasuk adalah orang-orang terdekatnya ataupun juga mantan istrinya. Kemudian juga ada beberapa TKW yang ia kuasai hartanya. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Prof, bagaimana melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Slamet ini kepada para korbannya? Caranya menghabisi nyawa. Jadi saya menduga bahwa mungkin sekali pada korban pertama, kedua, masih ada ketakutan, masih ada kecemasan dari yang bersangkutan.
Karena memang membunuh kan bukan pekerjaan yang mudah ya bagi banyak orang. Lama-lama, maka membunuh menjadi instrumental bagi dia. Ya, saya tidak berani bilang nyaman Pak ya, tapi instrumental. Jadi dengan kata lain, pertama mungkin prosesnya makin cepat, dia tidak perlu lagi ritus terlalu lama, dia juga mungkin sudah siapkan lubang sebelumnya, ya. Dan kalau nanti si korban bertanya untuk apa, dia bisa menjawab dengan enteng sekali, karena dia tahu bahwa kalau dia tidak membunuh, maka pertama dia tidak bisa dapatkan uang itu, ya kan? Saya bayangkan uang sudah disodorkan di depan dirinya, maka dia harus bunuh kan? Sebab kalau dia tidak bunuh, maka yang kedua adalah bahwa si korban akan ngomong kemana-mana. Padahal kepercayaan itulah yang menjadi harganya kan? Kepercayaan yang sudah dia bangun melalui melalui media sosial. Jadi maka kemudian dia pilih bunuh. Dan yang ketiga adalah bahwa pembunuh menjadi satu shortcut, cepat sekali kan? Supaya dia bisa segera mendapatkan uangnya, selesai dengan segala ritusnya, dan dia bisa pulang dan membawa uang. Jadi 3 hal itulah yang membuat lalu kemudian yang bersangkutan itu makin instrumental dalam rangka membunuh tersebut. Begitu. Baik, dan masyarakat itu juga cepat tergiurnya, termasuk ketika melihat iklan semacam itu di media sosial, langsung percaya, mengontak, dan kita tahu akhirnya jadi korban, Pak Trubus. Iya, itu karena masyarakat kita sebagian itu menurut para sosiolog itu ada mental nerabas. Mental nerabas itu pengen cepat kaya, pokoknya maunya serba instan lah kira-kira gitu. Instan itulah yang menyebabkan segala nyanyian yang namanya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang kemudian akan membawa resiko dari diri. Sebenarnya dia terasa, korban-korban ini terasa dalam dirinya akan jadi korban, akan jadi dibohongi, itu sebenarnya dia ngerti, tapi itu tertutup oleh sifat greedy ya, rakusnya itu. Sudah tertutup karena perasaan rakusnya tadi itu. Ya, rakus, dan kedua masalah impian-impian kan. Mereka memimpikan dengan uang banyak karena dia pengennya itu naik kelas, Mbak. Jadi kan masalah naik kelas, strata kalau sosialisasi begitu. Jadi stratanya itu mau naik secara cepat. Nah, itu kan juga dilakukan oleh para koruptor juga kan sama seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa ini cara yang paling bukan jitu, bukan jadi, pokoknya cara paling cepat untuk dapat dapat harta, naik kelas itu ya seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Trubus dan juga Prof. Adrianus Meliala, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Inilah segmen terakhir perbincangan mengenai tema kali ini, sehingga kemudian para narasumber juga waktunya sangat terbatas untuk kedepannya apa yang mungkin bisa digali lagi oleh pihak kepolisian sehingga mungkin kita bisa temukan fakta-fakta terbaru lagi dari kasus ini, Prof. Adrianus. Saya kira di cross check ya, cek silang antara apa yang dia dikatakan dengan tadi yang dikatakan oleh Dr. Putut, informasi dari orang lain yang mungkin saja mengetahui bahwa ada keluarganya hilang. Yang ketiga adalah dari lokasi di pemakaman, lokasi di ladang itu, gitu ya. Ada nggak gundukan-gundukan yang masih basah atau yang terlihat baru, gitu ya. Nah, ketiga ini perlu di cross check untuk menemukan jasad-jasad yang lain dari 12 yang sudah ada. Sebab kalau hanya berangkat dari pengakuan si tersangka Slamet ini, kelihatannya dia juga sudah mulai bingung juga ya dengan atau mulai lupa lah dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi perlu ada satu sumber-sumber baru dalam rangka untuk mengetahui benarkah hanya 12 atau lebih, begitu. Baik, untuk masyarakat sendiri agar tidak mudah terperdaya, tidak mudah tertipu hal seperti ini, Pak Trubus. Iya, menurut saya masyarakat sekarang harus kalau bahasa kerennya waspada ya. Tapi sebenarnya gini, intinya itu adalah bagaimana ketika peristiwa hukum itu ada sebagai peristiwa hukum, itu masyarakat itu paham misalnya ada orang dari luar datang. Dia tahu dong, harusnya mengetahui. Setidaknya misalnya RT tetangga itu mesti tahu. Nah, untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum itu benar-benar nyata, mesti tetangganya kan tahu, akan memberikan informasi. Nah, ini dalam kasus ini menurut saya harus digali itu tetangganya. Jangan hanya percaya sekali omongan dari Pak RT, Pak Lurah atau siapa, jangan. Tapi harus betul-betul diperhatikan. Karena saya yakin itu ada saksi-saksi lain yang melihat. Pada saat dia membunuh, itu nggak mungkin dia, mesti ada tetangga yang lihat orang, nggak mungkin lah dalam situasi kemudian orang hampa, tidak ada satupun kehidupan yang lain. Ini namanya di kampung atau di satu masyarakat itu ada ini ya perilaku individu-individu yang saling menyaksikan bahasanya gitu. Jadi itu ketika membunuh mesti ada yang menyaksikan, cuman dia nggak akan berkuasa, mereka tidak akan. Nah, inilah dibutuhkan menurut penyidik, kecanggihan penyidik untuk mengungkap sejauh mana orang-orang yang di sekitar itu tahu
Ya bahasa kerennya kan CCTV-nya mesti ada. Cuman ya ini CCTV-nya masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan saya yakin itu orang udah lama, kalaupun dia benar tahun 2020 sampai sekarang, berarti sudah berulang-ulang. Ya. Berarti tetangga dan ini istri dan anak keluarga mesti tahu. Baik, Kalau bilang baik. nggak tahu itu mesti itu alibi untuk supaya dia tidak mau repot urusan dengan ini. Dan dia diciptakan seperti saya udah nggak punya hubungan sama suami saya apa mesti untuk Baik, itu kan baik, itu Pak sebenarnya Trubus. untuk menghindar aja, penghindaran aja Mas. Baik Pak Trubus, terima Ya. kasih sudah hadir memberikan Sama-sama. pandangan pendapatnya. Ya. Prof juga terima Terima kasih kasih. sudah hadir. Kita akan terus tunggu bagaimana temuan-temuan terbaru dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Dan pemirsa, perbincangan ini juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.